mumpung momennya lagi Oke. pas banget ya, lagi Ramadan ya kan, orang lagi mungkin lagi ternyata mungkin butuh hal yang apa ya, yang lebih banyak ke hal-hal yang berbau syariah gitu. Nah, reksadana sendiri kan ada reksadana syariah. Nah, itu apa sih sebenarnya reksadana syariah? Ya, makasih Mbak Tina. Jadi di dalam investasi itu kita kenal namanya reksadana ya. Dimana kalau kita sering kenal itu ya reksadana pada umumnya yaitu reksadana konvensional. Tapi pada perjalanannya untuk di pasar modal sendiri itu ada yang namanya reksadana syariah. Jadi reksadana itu ada reksadana konvensional dan ada reksadana syariah. Dimana kalau misalkan yang konvensional itu kita lebih kepada atau manajer investasi boleh berinvestasi pada instrumen-instrumen apa aja, maksudnya tidak bersesuai dengan prinsip syariah. Tapi kalau yang untuk reksadana syariah itu biasanya harus sesuai dengan kaidah atau prinsip-prinsip syariah. Dimana kayak misalkan ambil contoh, kalau untuk yang reksadana konvensional misalkan kita ngomong reksadana pasar uang dulu deh. Pasar uang dia manajer investasi boleh berinvestasi pada bank konvensional seperti misalkan Bank BCA, Bank Mandiri, terus Oke. kemudian Bank Bukopin misalkan gitu. Tapi kalau misalkan untuk reksadana pasar uang syariah itu dia harus berinvestasi di deposito yang berbasis syariah, misalkan harus di bank syariah, misalkan bank syariah Mandiri atau di bank syariah Indonesia atau di bank syariah BTPN. Jadi harus di bank-bank syariah. Adapun juga misalkan itu reksadana saham. Jadi kalau reksadana saham, manajer investasi yang konvensional, dia bisa membeli saham apa aja, saham perbankan, sektor apa aja juga boleh. Tapi kalau misalkan di reksadana syariah itu harus sesuai dengan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh OJK, yaitu yang namanya daftar efek syariah. Di mana daftar efek syariah itu biasanya per 3 bulan dia akan direview, jadi akan berganti-ganti. Oke. Nah, uh, untuk yang reksadana saham syariah itu saham-sahamnya harus sesuai dengan portofolionya, itu harus yang ada di daftar efek syariah aja. Tidak boleh keluar dari daftar efek syariah. Jadi kalau misalkan nih yang tadinya ada di daftar efek syariah, terus kemudian keluar dari daftar efek syariah, otomatis itu harus oleh fund manager harus di take out dari dana kelolaannya. Seperti itu Mbak Tina. Itu secara yang untuk reksadana syariah. Jadi lebih kepada instrumen investasinya memegang prinsip keuangan sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah Islam. Jadi di reksadana sendiri itu menghimpun dana masyarakat. Dalam hal ini manajer investasi mengelola dana tersebut harus sesuai dengan kaidah dan prinsip Islam. Itu sih Mbak Tina. Oke, jadi intinya dari reksadana syariah itu adalah sebenarnya kumpulan juga dana-dana dari masyarakat dikelola oleh MI, tapi pengelolaannya yang berbeda dengan reksadana konvensional dan syariah ini adalah kalau di syariah itu berprinsip prinsipnya itu syariah ya. Nah, itu Ya, betul. begitu kan kurang lebihnya ya, Mas Osa ya. Betul. Betul Mbak Tina. Oke. Jadi kalau Nah, yang syariah harus berprinsip syariah, tidak boleh keluar dari prinsip syariah. Itu aja. oh tidak Seperti boleh. itu. Oke, nah kalau untuk mekanismenya sendiri itu bagaimana, Mas? Untuk reksadana syariah, apakah sama atau beda? Secara prinsip hampir sama. Jadi kalau di reksadana syariah pun hampir mirip seperti reksadana konvensional. Ada namanya manajer investasi. Jadi kalau kita ngomong tuh ada 3 pihak ya. Jadi ada manajer investasi, kemudian ada bank kustodian. Uh, Bedanya kalau di bank di reksadana syariah itu ada satu lagi namanya dewan pengawas. Jadi Oke, siapa yang mengawasi kita yaitu adalah dewan pengawas syariah atau kita sebut sebagai DPS. Jadi DPS ini biasa tugasnya adalah uh, kalau misalkan produk muncul atau launching awal itu dia menentukan bahwa ini sudah sesuai prinsip syariah atau belum. Yang kedua,
tugasnya juga beliau memantau apakah reksadana yang sudah berjalan ini masih dalam koridor syariah atau tidak. Jadi kalau misalkan di sahamnya sudah yang tadi saya sebutkan, kita ada reksadana saham syariah, tapi di portofolio itu daftar efeknya sudah tidak ada di daftar efek syariah, yaitu harus dikeluarin. Itu salah satu tugas dari Dewan Pengawas Syariah. Jadi kalau secara mekanisme itu ada satu perbedaan dengan konvensional, yaitu dengan adanya Dewan Pengawas Syariah kalau yang di reksadana syariah. Jadi otomatis secara keseluruhan bisa kita bilang untuk yang reksadana syariah ini sudah lengkap sampai diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah sendiri. Ada khusus. Jadi selain ada otoritas jasa keuangan, kalau untuk reksadana syariah sendiri itu diawasi oleh Dewan Syariah ya. Dewan Pengawas Syariah. Sorry. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini berarti adanya itu di MI atau adanya di bank kastedi nih, Mas? Kalau untuk Dewan Pengawas Syariah itu adanya di MI-nya. Di Jadi MI-nya, ya ada di MI. Dan juga kalau untuk reksadana syariah itu yang berbeda dengan reksadana konvensional itu ada namanya kita sebutnya mekanisme cleansing ya, atau pembersihan harta dari unsur-unsur non halal. Misalkan kayak gini, saya ambil contoh. Misalkan ya tadi saya bilang ada MI, ada bank kustodian. Nah, misalkan kan bank kustodian saat ini belum banyak yang syariah ya. Jadi misalkan ada nih pendapatan non halal atau pendapatan dari kita menempatkan di kustodiannya non syariah atau bank konvensional. Karena kan sekarang bank kustodian belum ada yang banyak yang syariah. Nah, biasanya kalau ada pendapatan itu kita harus sisihkan dulu. Terus kemudian misalkan yang tadi saya bilang, kalau misalkan ada sebelumnya saham yang daftar efek syariah, terus kemudian ada daftar efek syariah yang terbaru, terus kemudian masih ada imbal hasil dari saham yang lama, itu juga harus kita cleansingkan juga. Jadi maksimal itu 10 hari kalau misalkan ada daftar efek syariah yang baru, dan untuk yang lama di take out itu biasanya juga misalkan ada penghasilan itu juga harus kita sisihkan juga melalui mekanisme cleansing. Nah, nanti jadi pertanyaan adalah mekanisme cleansing. Nanti dana cleansingnya itu akan dikemanakan? Biasanya dana cleansingnya itu kita akan musyawarah dengan Dewan Pengawas Syariah, akan disalurkan kemana? Biasanya ke, misalkan ke, let's say, misalkan ke lembaga zakat, kemudian halo. Itu kita juga bantuan ke mereka juga yang mendapatkan musibah atau bencana seperti itu, Mbak Tina. Oh, oke. Jadi memang sebenarnya walaupun mungkin MI-nya contohnya nih Maybank Asset Management gitu kan, bukan yang terus, halo Mas Osa. Mas Osa. Oke. Mungkin Mas Osanya masih agak terputus ya. Mungkin kalau boleh saya simpulkan ya dari untuk tema hari ini yang investasi bebas riba, kita ngobrolin tentang reksadana syariah. Nah, reksadana syariah yang tadi udah coba diobrolin sama si Mas Osa, ini adalah sebenarnya reksadana biasa gitu, tapi reksadana yang dalam pengelolaannya itu harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, yang prinsip-prinsip syariah ini sebenarnya nggak terus dari si MI terus udah sesuai dengan prinsip syariah, tapi ternyata si MI-nya itu juga punya Dewan Pengawas Syariah yang memang mengawasi jalannya si MI ini memang
apa ya, waktu pas lagi pengelolaannya itu sesuai nggak dengan prinsip-prinsip syariah yang ada. Oke, teman-teman, kalau memang ada yang mau bertanya, MNShares, boleh langsung chat aja di komen. Nanti akan kita bahas satu persatu untuk pertanyaannya, karena waktunya juga kita masih lumayan panjang, jadi kita masih bisa ngobrol santai sore hari ini sambil nunggu ngabuburit. Oke, nah sambil nunggu lagi nih Mas Osanya bisa join balik lagi ke kita. Mungkin MNShare sudah kalau udah lihat-lihat dari motion trade kita di aplikasinya kita, motion trade itu kita ada lagi promosi promo untuk pekan reksadana syariah gitu, dan itu memang yang sponsorin salah satunya adalah Maybank Asset Management, di mana teman-teman kalau berinvestasi sebesar 1 juta ya kan di reksadana apa aja di Maybank Asset Management, teman-teman nanti bisa dapetin namanya reksadana syariah. Nah, itu adalah reksadana pasar uang gitu. Nah, mungkin itu dari 1 April sampai 1 Mei 2022 untuk promonya. Jadi kalau teman-teman tuh mau coba untuk melihat apakah returnnya kurang lebih sama nggak ya gitu kan. Terus bagaimana sih kalau teman-teman mungkin yang saat ini udah coba untuk reksadana konven terus penasaran sama reksadana syariah, teman-teman bisa langsung cobain untuk beli reksadana konven reksadana dari Maybank, itu baik reksadana konven ataupun syariahnya, tapi untuk cashbacknya itu tetap dapat yang namanya reksadana syariah gitu. Hai Mas Osa, udah join lagi ya? Hai, sorry Mbak, kayaknya koneksinya kurang bagus ini, jadi agak terputus. Ini ya. Oke, jadi tadi sampai pembahasan proses cleansing. Tadi sampai mana ya? Sampai pembahasan proses cleansing, di mana proses cleansing itu adalah pembersihan pendapatan yang tidak halal pada reksadana syariah. Nah, pendapatannya itu mungkin bisa pendapatan dari bunga bank contohnya yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan itu bisa di cleansing, dan itu bisa cleansingnya itu bisa ditempatkan pada untuk zakat dan sebagainya gitu ya, kurang lebih ya Mas Osa ya. Betul, bisa ke kayak badan wakaf, bisa ke zakat, juga bisa untuk misalkan ada bencana alam pun kita bisa diperbolehkan selama itu disetujui oleh Dewan Pengawas Syariahnya. Oke, jadi biasanya seperti itu. Oke, jadi proses cleansingnya pun uangnya yang memang sebenarnya itu contohnya dalam prosesnya itu bisa dibilang itu tidak sesuai dengan prinsip syariah gitu kan. Terus itu dikasih ke badan-badan yang memang sudah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah ya, Mas Osa ya? Ya, betul. Okay. Betul Mbak Tina. Nah, itu mungkin salah satu tindakan ya kalau seumpama produknya produk syariah itu ditemukan mungkin kalau yang tadi itu contohnya itu mungkin lebih ke riba gitu. Nah, tapi kalau untuk saham nih, sahamnya ini dalam contoh nih saat ini masih masuk dalam daftar syariah, saham syariah gitu. Tapi dalam 1 bulan ke depan atau mungkin 2 bulan ke depan ternyata si saham itu dikeluarkan dari daftar syariah gitu. Itu bagaimana ya sikapinya? Biasanya kalau ada yang misalkan hari ini misalkan masih dalam daftar efek syariah, kemudian nanti ada daftar efek syariah baru yang dikeluarkan oleh OJK. Nah, otomatis kan misalkan kita ambil contoh misalkan Astra deh, misalkan Astra sekarang masuk daftar efek syariah, misalkan 3 bulan lagi atau daftar efek syariah yang keluar berikutnya keluar dari daftar efek syariah, mau tidak mau MI harus mengeluarkan portofolio Astra itu dari portofolio dari fund tersebut, Mbak Tina. Jadi harus keluar dari reksadana saham syariah yang dikelola oleh MI. Biasanya seperti itu. Itu biasanya itu kurang lebih tetap harus keluar gitu ya, Mas? Contoh harus dari karena ini
masih dalam kondisi masih, aduh kok kayaknya saya ngambil posisinya sekian gitu. Ternyata pas lagi hari Ya, mau nggak mau harus out dari yang dari yang harus out. itu, mau nggak mau memang dengan posisi rugi pun harus keluar ya, karena tidak sesuai dengan prinsip Ya, syariah. harus keluar. Oke. Betul, tapi ada waktu juga ya. Ada waktu itu maksimal dalam waktu 10 hari. Jadi masih ada toleransi selama 10 hari itu bagi MI untuk bisa mengeluarkan saham itu dari portofolio reksadananya sih, Mbak. Jadi kalau misalkan lagi turun gitu, ditunggu sampai 10 hari, maksimal 10 hari. 10 hari mau nggak mau udah harus cut loss. Maksudnya mau nggak mau harus udah dijual. Oke, jadi memang benar-benar cara pengelolaannya itu nggak yang cuman asal dikelola ya, tapi benar-benar sesuai dengan prinsip syariah gitu, MNShares. Jadi reksadana walaupun sama-sama reksadana, tapi reksadana syariah ini karena dikelola dengan prinsip syariah, dan prinsip syariahnya juga nggak cuman oh ya udahlah asal prinsip syariah, tapi memang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang memang mau nggak mau itu mereka itu menjalankannya itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang memang sudah diatur sebelumnya gitu. Nah, ini pertanyaan yang mungkin mewakili banyak orang nih, Mas. Sebenarnya reksadana syariah ini termasuk riba nggak sih? Nah, ini saya rasa banyak banget nih kalau tahu riba nggak sih? Ya, betul. Banyak yang bilang bahwa reksadana itu termasuk riba, atau ada yang bilang halal nggak sih investasi di reksadana, seperti itu kan. Jadi kalau investasi di reksadana, terutama di reksadana syariah itu, menurut Dewan Syariah Nasional itu juga sudah mengeluarkan fatwa itu nomor 20 DSN MUI _4 Romawi tahun 2021, bahwa hukum reksadana syariah itu diperbolehkan. Dan juga dimana kalau kita ngelihat dari fatwa halal dari Majelis MUI pun dapat dipastikan bahwa reksadana itu harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah, dan bisa dibilang bahwa investasi itu halal. Jadi sudah ada fatwa dari DSN MUI-nya juga bahwa reksadana itu diperbolehkan. Karena ada kalau di situ istilahnya ada wakalah dan mudharobah, di mana kalau wakalah itu bisa kalau secara ininya ya, maksudnya pengertiannya adalah pelimpahan kuasa kepada suatu pihak dalam boleh diwakilkan. Nah, ini kan berarti kita sebagai manajer investasi. Dimana kalau mudharobah itu adalah seseorang yang memberikan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan atau untuk istilahnya untuk diperdagangkan dan nantinya akan dibagi keuntungannya. Jadi sesuai dengan prinsip itu bahwa reksadana syariah itu diperbolehkan. Oke, jadi jawabannya kalau bisa dibilang bahwa reksadana syariah itu sudah ada fatwanya dari DSN MUI-nya juga, Mbak Tina. Jadi nggak perlu khawatir. Oke, jadi semuanya bisa tidur ya sekarang ya kan, terjawab sudah bahwa reksadana syariah itu riba nggak sih gitu kan. Ternyata memang halal dan diperbolehkan, dan itu ada fatwanya sendiri. Fatwa sendiri adalah dari Dewan Syariah Nasional yang tadi nomornya sudah disebutkan sekian gitu. Oke, teman-teman yang mau bertanya langsung chat di komen aja atau di chat box boleh. Nanti setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pertanyaan-pertanyaan dari MNShares sekalian, ya kan? Biar kita juga ngobrolnya makin seru, makin sore, biar nggak kerasa laparnya atau hausnya ya. Karena memang kayaknya di luar lagi terik banget gitu, ya. Nah.
Mungkin kalau untuk obrolan-obrolan tentang reksadana syariah itu menarik banget ya, karena ada sistemnya yang tadi juga ada sistem apa wakalah, terus ada yang tadi juga mudorobah, terus ada proses cleansingnya juga gitu kan untuk dana-dana yang memang MI-nya itu tidak sesuai dengan apa ya, tidak sesuai dengan prosedur secara syariah gitu atau prinsip syariah gitu. Nah, Ya. kalau untuk produk sendiri, Mas, di Maybank Asset Management itu kan ada yang aku lihat tuh ada satu produk nih yang berhubungan dengan syariah. Yes. Boleh nggak dijelasin gitu kalau untuk cara pengelolaan dari Maybank Asset Management sendiri atau apa hal yang berbau dengan syariah sehingga produk ini memang patut dari teman-teman MNshare sendiri itu bisa, wah ini produk syariah yang memang bisa direkomenin lah gitu. Oke, terima kasih Mbak Tina. Untuk Maybank sendiri, kita memiliki produk syariah, yaitu reksadana pasar uang syariah, yaitu namanya Maybank Syariah Money Market Fund 2. Dimana kalau kita ngelihat dari sisi portofolionya itu sudah sesuai dengan prinsip dan kaidah secara Islam, di mana portofolionya itu kita mayoritas ada di mayoritas ada di sukuk. Jadi sekitar 70, hampir 80% itu portofolionya ada di sukuk dan ada di deposito syariah. Jadi kita tidak ada di deposito konvensional. Terus juga kita penempatannya bukan di obligasi konvensional tapi di sukuk atau obligasi berbasis syariah. Itu 80%. Dan returnnya juga cukup menarik. Returnnya untuk kinerja 1 tahunnya itu saat ini di 3,8%. Which is itu berarti kan sudah net. Coba teman-teman kalau misalkan dibandingkan dengan penempatan langsung di deposito syariah. Bukannya saya membandingkan dengan deposito syariah langsung, tapi kan kita berbicara tentang hasil investasinya. Rata-rata deposito syariah saat ini itu berkisar di antara 2% itu masih gross. Jadi which is berarti teman-teman dapat itu rata-rata antara 1,5 sampai 1,8%. Tapi kalau misalkan teman-teman untuk jangka waktu pendek, daripada ditempatkan di tabungan atau ditempatkan di deposito syariah, akan lebih optimal apabila ditempatkannya di reksadana pasar uang syariah, terutama yang produk Maybank, yaitu Maybank Syariah Money Market Fund 2, karena spreadnya juga cukup perbedaannya juga cukup lumayan. Kalau misalkan di deposito syariah, apalagi di tabungan syariah, paling bunganya sekitar antara depositonya aja 1,5, apalagi tabungannya mungkin sekitar 0, something untuk hasilnya. Cuman kalau yang di reksadana pasar uang itu return 1 tahunnya sekitar 3,8%. Meskipun itu kinerja 1 tahun terakhir ya. Jadi kinerja 1 tahun terakhir itu tidak mencerminkan juga ke depannya akan segitu juga. Tapi kinerja kita selama 1 tahun terakhir itu sekitar 3,8%. Which is berarti itu karena reksadana pasar uang syariah ini menurut saya paling menarik. Karena apa? Terus terang, saya hampir tidak punya account di atau rekening di tabungan. Biasanya account di tabungan itu hanya untuk hanya untuk rutinitas saja. Misalkan sebulan saya butuh berapa, saya taruh di tabungan. Tapi kalau misalkan selebihnya, saya minimal itu taruh di reksadana pasar uang. Karena apa? Reksadana pasar uang misalkan kalau kita di deposito aja, mau penempatan mau dapat bunga spesial harus penempatan 1 miliar misalkan. Tapi kalau di reksadana pasar uang atau reksadana pasar uang syariah, meskipun kita penempatan 100.000, kita juga dapat imbal hasil juga sama seperti orang yang menempatkan seperti 1 miliar juga. Jadi reksadana pasar uang syariah ini merupakan salah satu instrumen investasi pertama yang dari sisi resikonya itu ada resiko yang paling rendah, tapi untuk returnnya bisa lebih baik atau hampir mirip dengan deposito syariah. Dan keunggulannya
tidak ada biaya masuk dan tidak ada biaya keluar dan bisa dicairkan kapan aja. Beda kan kalau misalkan kita, saya punya juga di deposito syariah itu ada ketentuannya, misalkan 3, 6, 12. Kalau misalkan saya mau nyairin kurang dari 3 bulan, kena penalti. Tapi kalau di pasar uang atau di reksadana pasar uang syariah, mau hari ini masuk, 3 hari mau dipakai juga nggak masalah juga. Itu sih. Iya. Saya lebih senang di reksadana pasar uang itu, reksadana pasar uang syariah itu kan lebih fleksibelnya itu sih sebenarnya. Fleksibel ya. Returnnya itu, mau saya penempatan 100.000 sama orang yang penempatan 1 miliar, bunganya sama. Gitu. Jadi nggak ada kayak di bank harus bank prioritas gitu. Ini Maybank Syariah Money Market Fund 2 ini berapa minimumnya, Mas? Untuk minimum ya, untuk minimum dari 100.000 aja udah bisa. Maksudnya Udah apalagi bisa. sekarang teman-teman harus dapat THR lah ya. Habis dapat THR itu ya oke. THR bukannya saat hura-hura, tapi dalam artian THR kita juga harus mikir ya oke, maksudnya kita dapat uang lebih, tapi kita harus juga mengelolanya jangan sampai setelah THR kan gajian bulan depannya lagi THR dan gajinya udah habis, itu juga jangan sampai seperti itu Jadi juga. pas lagi pulang Jadi harus kampung, dikelola. ternyata habis semua gitu kan ya, nggak ada tersisa, nyampe Jakarta Iya. udah masih tanggal 9 loh itu ya. Jadi waktu kita untuk hidup lagi itu sampai tanggal 25 itu masih panjang, jadi teman-teman Masih panjang gitu. nggak semuanya harus dihabiskan gitu kan. Dan ini satu lagi informasi, kalau daripada mungkin kan ini lumayan panjang ya, kita libur dari tanggal 29 sampai tanggal baru masuk lagi kantor itu rata-rata tanggal 9 Mei. Nah, jangka waktu yang lumayan panjang ini daripada cuman di tabungan dan habis, teman-teman bisa nih berinvestasi di reksadana, itu tetap dapat bunga nggak, Mas? Tetap dapat bunga meskipun hari libur itu kita tetap dapat bunga harian. Itu salah satu keuntungan Tetap. daripada teman-teman itu uangnya itu cuman diem nganggur ya kan di tabungan, dan nanti kalau di tabungan itu kan bisa diambil anytime, habis ya kan, semuanya itu kayak dihabiskan waktu pas lagi mudik ya. Sebenarnya juga nggak apa-apa, tapi jangan sampai nanti pas lagi balik lagi, pas lagi kita balik kerja ternyata kita nggak ada sisa sama sekali, itu juga akan menyulitkan. Sambil nunggu mungkin udah dibagi-bagiin ya gitu kan, udah di part-partnya, ini loh part yang buat mudik, ini loh part yang nanti setelah buat lebaran. Nah, teman-teman bisa titipin atau bisa masukin dulu ke reksadana pasar uang, karena tetap dapat yang namanya return ya Mas ya, walaupun cuma beberapa hari gitu. Oke, ini ada pertanyaan. Dan juga ada tips juga. Dan juga ada tips. Jadi investasi itu jangan di akhir. Investasi itu potong di depan. Jadi misalkan kita dapat THR atau dia dapat gaji gitu kan, misalkan 1 juta, potong di depan itu 10%-nya. Jadi kita potong 100.000-nya. Tapi kalau misalkan kita ngomong investasi, nanti dulu deh, kalau misalkan ada sisanya, pasti nggak ada sisa. Iya. Jadi betul. alangkah lebih baiknya potong di depan dulu. Harus dipaksain ya Mas ya, untuk bisa memaksimalkan investasinya itu harus dipaksain memang gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Sheikh Kyoko, izin bertanya, apabila suatu produk reksadana melanggar aturan dan ketentuan OJK dan DSN MUI, maka apakah akan dilakukan pencabutan? Jika iya, maka yang dicabut itu produk tersebut atau izin usaha MI-nya, Pak? Dan apakah ada sanksi lain yang mengikutinya? Terima kasih. Jadi ini masalah kalau kita kalau dari si MI melanggar aturan, itu yang dicabut itu MI produknya, atau yang dikasih sanksi itu MI-nya atau produknya nih, Mas Osa? Kalau untuk yang akan dikenakan sanksi itu lebih kepada produknya aja sih, nggak sampai ke MI-nya. Jadi produknya aja, misalkan produknya itu nanti akan, tapi ini maksudnya mungkin jarang terjadi ya, sampai itu produknya dihentikan. Biasanya kan kita ada Dewan Pengawas Syariah, terus kita ada juga bank kustodiannya juga. Kalau misalkan itu kita, ini sih pengalaman
pengalaman ya. Jadi kalau misalkan udah ada warning, ada perubahan dari daftar efek syariah, itu pasti kita akan langsung diinformasikan. Jadi pasti itu juga akan buru-buru kita langsung istilahnya switch ke produk-produk atau ke saham-saham atau ke deposito-deposito, misalkan terutama biasanya sih yang agak riskan itu adalah saham. Jadi biasanya akan langsung di switch ke saham yang berbasis syariah lagi. Misalkan kalau itu keluar langsung dijual maksimal yang tadi 10 hari, udah gitu langsung dipindahin ke saham yang masuk dalam daftar efek syariah. Seperti itu Mbak Tina. Oke, semoga menjawab. Jadi ya. bukan MI-nya, tapi lebih ke produknya aja. Oke, jadi semoga menjawab ya Mas dari Sheikh Joko bahwa yang akan dikenakan teguran itu untuk produknya gitu, bukan ke MI-nya. Dan sebelum ditegur pun itu sebenarnya kita kan ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah, terus ada juga yang namanya Bank Kastedi. Nah, Bank Kastedi ini tugasnya adalah kasih tahu, ini loh efek ini itu tidak sesuai dengan prinsip syariah gitu, atau saham ini tidak sesuai dengan prinsip syariah atau udah dikeluarkan dari daftar list saham syariah, ataupun mungkin contoh masuk di banknya mungkin tidak sesuai dengan prinsip syariah dan sebagainya, itu BK-nya pun juga ikut mengawasi selain Dewan Pengawas Syariah begitu. Semoga menjawab ya. Oke, mungkin ini pertanyaan lagi masih sama dari Sheikh Joko. Saya memiliki tujuan keuangan sesuai jangka waktu dan jenis reksadana. Karena THR ini bonus, sebaiknya saya masukkan ke tujuan jangka pendek, menengah atau panjang Pak, agar menjadi maksimal. Nah, ini adalah uang THR ya, uang THR-nya itu dikemana ini gitu. Untuk yang jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang? Nah, kalau saya bilang itu adalah sebelum kita menentukan ini jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang, kita harus tahu dulu tujuan awalnya untuk apa. Jadi misalkan saya ambil contoh, saya punya planning untuk menyekolahkan anak di luar negeri misalkan gitu. Berarti kan itu butuh waktu sekitar antara 10 sampai 15 tahun. Itu baru kita ngomong jangka panjang. Misalkan saya dalam waktu dekat pengen umroh misalkan 1 atau 2 tahun lagi, itu adalah jangka menengah. Dan kemudian kalau misalkan jangka waktu pendek itu lebih kepada untuk yang seperti kita mengumpulkan dana darurat. Karena kan kita ngomong dana darurat itu kan juga harus kita kumpulkan juga. Misalkan kalau kita masih single itu 3 kali dari pengeluaran bulanan. Terus kalau misalkan kita sudah menikah, belum punya putra-putri, itu 6 kali dari pengeluaran bulanan. Tapi kalau sudah menikah dan punya anak, itu alangkah lebih baiknya 12 kali dari pengeluaran bulanan. Itu kan harus ada gitu kan. Nah, biasanya kalau untuk jangka waktu panjang, itu misalkan kayak yang punya anak gitu ya, itu biasanya juga bisa yang dialokasikan untuk investasi jangka panjangnya. Tapi biasanya kalau saya mendapatkan THR itu, biasanya saya akan alokasikan untuk, karena gini, porsi yang untuk jangka panjang itu biasanya saya alokasikan sekitar 50%. Terus kemudian yang jangka menengah itu 30%. Untuk sisanya itu biasanya saya akan masukkan ke reksadana pasar uang sih biasanya. Itu kembali lagi, karena apa? Tapi kita harus punya tujuan dulu. Tujuan dulu yang pertama, kita udah punya jangka waktu panjangnya itu untuk apa, jangka waktu menengahnya itu untuk apa, dan jangka waktu pendeknya itu untuk apa. Jadi harus tahu dulu yang untuk jangka waktu apa, tujuan awalnya itu untuk apa. Seperti itu Mbak Tina. Mudah-mudahan menjawab. Oke, jadi ini Mas Sheikh Joko, THR itu walaupun mungkin bonus, tapi tetap kita harus balikin lagi. Kita ada kebutuhan kebutuhan yang pendek, ya kan? Ada kebutuhan menengah ataupun panjang. Itu mungkin bisa kita bagi gitu. Contoh nih, THR-nya
100 juta gitu kan ya. Jadi kita bagi misal untuk yang kebutuhan jangka pendeknya mungkin bisa 30%, menengahnya mungkin bisa 20%. Ya. Untuk jangka panjangnya 50%. Jadi pas lagi jangka panjang ini mungkin berkurang, bisa mendapatkan return yang bagus ya kan. Tapi kalau pas lagi butuh apa-apa kita udah siapin uang yang namanya di yang jangka pendeknya. Jadi dibagi, diversifikasi, ini akan bisa jadi lebih baik ya, gitu ya Mas Osa ya. Dan itu akan bisa lebih maksimal. Betul Mbak Tina. Berinvestasi. Nah, gitu. Oke. Jadi jangan alokasiin satu investasi pada satu instrumen, semuanya jangan juga. Gitu. Lebih baik didiversifikasi. Udah bagus itu pertanyaannya.